Oke, selamat malam kawan-kawan. Selamat berjumpa lagi dengan Bang Beca. Bang Beca, kalau kawan-kawan yang belum tahu, artinya belajar cepat. Jadi di channel ini kita akan belajar cepat, terutama terkait dengan menggunakan Microsoft Excel dan belajar tentang web. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pivot table. Kali ini kita punya data seperti yang bisa kawan-kawan lihat, yaitu data terkait kependudukan. Di sini ada tahun 2019 sampai 2021 dengan provinsinya ada 5 provinsi. Nah, di sini ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dari data ini, kalau kita harus mencari data secara manual, misalkan data di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019, balita ada berapa? Nah, sebenarnya bisa dicari tapi manual ya. Nah, untuk mempermudah pencarian berdasarkan tahun atau berdasarkan provinsi, berdasarkan kategori balita atau anak-anak dan lansia atau remaja. Nah, Excel itu menyediakan sebuah menu yang namanya pivot table. Nah, kita langsung aja ya, kawan-kawan. Nah, caranya begini, kawan-kawan klik di insert, kemudian pilih pivot table, nah, kemudian pilih ranknya. Ranknya yang mana yang akan jadikan pivot table? Ini adalah ranknya. Setelah ranknya kita pilih, maka kita pilih di mana kita akan meletakkan pivot table ini. Kita coba letakkan di sheet K5 ya. Di sheet 1 di kolom K5. Oke. Nah, di sini kita letakkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sekarang kita akan coba melakukan pivot table dengan data yang ada. Yang pertama, tahun kita coba simpan di filter karena kita ingin memfilter ketika nanti per tahun. Kemudian untuk provinsi di row-nya sebelah kiri. Kemudian untuk kategori balita, anak-anak, dan lain-lain kita simpan di value dengan rumus kita sum. Ini bisa diganti-ganti ya untuk value settingnya, jadi bisa count, bisa sum, atau average, tergantung data yang dibutuhkan. Kita coba dulu kita summary untuk data-data yang ada di Excel ini sampai dengan oke. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pivot table-nya ya kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah data berdasarkan semua tahun. Kalau semua tahun artinya misalnya Yogyakarta balita. Balita Yogyakarta. Ini adalah Yogyakarta untuk balita. 2019 130, kemudian 105 di 2020, 2021-nya ada di 180. Totalnya adalah 415 kawan-kawan. Sama ya dengan yang ada di sini. Jadi kita tidak harus menjumlahkan secara manual dan mencari satu persatu. Tapi pivot table akan menjumlahkan untuk kita dan memfilter berdasarkan kebutuhan kita. Misal kita ingin data 2019 saja, kita pilih filternya di 2019, maka yang terlihat adalah data 2019. Betulkah? Nah, kita lihat daerah istimewa Yogyakarta. Balita 130, anak-anak 105, kemudian remaja 130, kemudian dewasa 105, dan di lansianya 130. Artinya datanya valid ya. Cuman beberapa nggak nyampe 1 menit kita sudah bisa melakukan summary data. Sama 2020 kita bisa lihat, 2021 kita juga bisa lihat. Nah, enak kan ya kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya fungsi pivot table ini sangat-sangat meringankan ketika kita bermain dengan data yang cukup banyak dan kita harus melakukan summary terkait data tersebut. Oke, sampai sini dulu ya. Silakan dipraktekkan dan semoga sukses dalam mencapai keberhasilan belajar di Microsoft Excel ini. Terima kasih, selamat malam.